Lesson yang kedua ini ya Mas ya, Oke. setelah dari kita untuk mencari sebuah arca, Oke. yaitu Maharsi Agastya Agastya, yang berasal dari India India Selatan. ya betul. Dengan keberadaan arca Maharsi Agastya, berarti di sebuah tempat tersebut ada bangunan candi. Setelah saya telusuri pemirsa, keberadaan arca ini adalah di Desa Sendang Dhuwur, Oke. Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Dan betul adanya bahwa di Desa Sendang ini ada sebuah candi atau bangunan candi yang sampai saat ini masih kokoh berdiri seperti itu. Candi tersebut bernama Candi Urung-Urung. Nah, Candi Urung-Urung itu berada di utara masjid beliaunya, yaitu peninggalan Mbah Sunan Sendang Dhuwur. Yaitu peninggalan Mbah Sunan Sendang Dhuwur. Tapi banyak sekali tata cara gitu Mas ya, pemirsa. Banyak sekali tata cara untuk kita menuju ke sebuah candi urung-urung itu di zaman dahulu. Jadi kalau kita semuanya pemirsa di zaman dulu itu mau menuju ke sebuah candi urung-urung itu di depan itu kita sudah disambut dengan patirtan suci atau tempat air atau apa ya, patirtan sendang suci. Seperti itu kalau bahasa sekarang mungkin untuk tempat wudhu. Tempat wudhu pemirsa. Dan itu berada di sebelah timur atau di depan Gapura Bentar. Seperti itu, Gapura Bentar. Jadi kalau masyarakat atau orang-orang yang mengerti betul tentang sejarah zaman dulu untuk keberadaan candi tersebut, orang itu di saat mau naik pasti alas kakinya dilepas seperti itu. Nggak tahu itu tanah, nggak tahu itu berbentuk batu atau apa. Yang jelas kalau mau masuk ke situ pasti alas kakinya dilepas. Jadi untuk di tempat pertama untuk masuk itu kita sudah disambut dengan Patirtan Agung atau Sendang Tirtowening, air yang suci seperti itu. Setelah di situ pemirsa mencoba untuk meneruskan perjalanan, kita disambut dua gapura yang sangat besar bernama Gapura Bentar. Setelah Gapura Bentar Mas, di situ ada yang namanya pelataran ngarep atau pelataran depan. Ada pelataran depan sebelum masuk ke pelataran selanjutnya atau pelataran tengah. Di pelataran depan itu adalah berpusat dulu tempat orang-orang berkumpul sebelum menuju ke pelataran tengah. Nah, setelah nanti untuk menuju ke pelataran tengah, di situ ada sebuah gapura lagi. Bisa dikatakan sebuah Gapura Bentar yang ada pintunya seperti itu. Ada pintu di tengah itu. Jadi ada pintunya pemirsa nanti menuju ke sebuah pelataran tengah. Jadi untuk di pelataran tengah ini adalah sebenarnya dulu dari cerita yang saya dapat dari cerita teman-teman dari Mojokerto atau dari Purbakala, bahwa dulu di situ adalah tempat mengumpulkan sesaji, persiapan pembakaran dupa menyan sebelum menuju ke pelataran utama seperti itu. Jadi tidak mudah masyarakat zaman dulu di era-era agama Hindu itu untuk langsung menuju ke sebuah candinya itu tidak semudah seperti orang sekarang tinggal masuk seperti aja. Jadi banyak sekali peraturan-peraturan sebelum menuju ke candi urung-urung tersebut. Nah, di pelataran tengah itu memang untuk sebuah persajian disiapkan, akhirnya nanti menuju ke pelataran yang ketiga yang namanya persiapkan segala sesuatunya bergantian untuk masuk ke pelataran yang ketiga, namanya yaitu Paseban Agung. Namanya Paseban Agung atau pelataran Medalem seperti itu Mas. Dan di pelataran Medalem itu disitulah baru ketahuan bahwa di situ ada sebuah candi yang dikasih nama yaitu Candi Urung-Urung yang dijaga dua naga. Dijaga dua naga dengan menghadap ke utara seperti itu. Jadi kalau Candi Urung-Urung itu sebuah lorong gitu pemirsa, sebuah lorong kira-kira diameter 1,5 sampai 2 meter dengan ketinggian sekitar 1,5 meter atau 2 meter juga. Untuk filosofi Candi Urung-Urung saya mencoba untuk menggali, memang tidak semuanya orang bisa menceritakan kepada kita ya Mas ya, bahwa filosofinya apa sampai dikasih nama yaitu sebuah Candi Urung-Urung. Tapi banyak juga yang mengatakan
ya tidak sembarangan untuk masuk ke sebuah Candi Urung-Urung, terutama di saat ingin mencalonkan sebuah sebuah jabatan atau apa dengan niatan yang tidak baik. Hati-hati pemirsa, jangan ke situ. Bahkan untuk menuju ke sebuah Candi Urung-Urung harus uruk salam. Harus uruk salam, pasti itu. Jadi itulah pemirsa, apa yang bisa saya gali dari Desa Sendang ini. Ternyata kemarin saya mati informasi dari sekian puluh makam atau tempat-tempat sakral yang ada di Desa Sendang ini, saya ketinggalan gitu. Satu cerita ini dari berkat kita ngopi bareng, mendapatkan sebuah cerita, ditemukan sebuah arca, yaitu Maharesi Agastya. Dari situlah saya bisa mengulik bahwa di Desa Sendang ini masih ada bangunan candi yang sampai saat ini masih kokoh seperti itu. Semoga aja apa yang saya sampaikan ini menjadi referensi ke depan bahwa sejarah itu ada, dan nenek moyang kita atau leluhur kita meninggalkan sejarah-sejarah yang sangat bagus sekali. Keberadaban itu pasti ada, prasejarah itu pasti ada. Bahwa kita lahir pun tidak langsung besar loh Mas ya. Kita lahir dari kecil baru menjadi besar. Sama keberadaban agama kita pun seperti itu. Sebelum ada Islam, ada agama-agama yang lain seperti itu. Hormatilah leluhur kita, hormatilah peninggalan-peninggalan sejarah, karena tanpa beliau saya pun tidak akan ada di sini pemirsa. Pemirsa, terima kasih sekali lagi. Desa Sendang memang wujud nyata menjadi desa religi, desa penuh sejarah yang ada di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Nah, pemirsa, alhamdulillah saya bertemu sama beliaunya ini, masyarakat dari Desa Sendang. Ternyata beliau ini selalu melihat channel kita ya Mas ya, alhamdulillah. Jadi inilah yang namanya Sendang Tirtowening, seperti itu. Kalau di zaman-zaman dulu untuk mensucikan, kalau zaman sekarang mungkin untuk wudhu ya Mas ya, untuk wudhu seperti itu. Jadi kalau kita sudah disambut dengan Sendang Tirtowening, kita sudah disucikan di air ini, untuk masuk ke arah situ berarti alas kaki kita harus dilepas seperti itu. Itu di zaman dulu seperti itu pemirsa. Dengan perkembangan zaman saat ini, orang-orang yang berziarah makam ke makamnya Mbah Sunan sama sekali sudah tidak ada yang dilepas nanti, kecuali di pelataran tengah, seperti itu. Saya akan menuju ke tempat selanjutnya pemirsa. Oke Mas, kita ke sana Mas. Dari disambut awal kita dengan Sendang Tirtowening gitu. Sekarang di depan saya ini adalah Gapura Bintar. Gapura Bintar ini ada dua yang sangat kokoh sekali dengan berterap tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menandakan, bisa dikategorikan menandakan 9 wali seperti itu. Tapi bangunan ini sudah dibangun sebelum era wali, sebelum keberadaan beliaunya yaitu Mbah Sunan, seperti itu pemirsa. Oke, kita menuju ke atas pelataran ngarep atau pelataran utama gitu, pelataran depan lah gitu Mas ya. Oke pemirsa, ikuti saya. Pak Ik, gapurane kena soteng dhewe Pak Ik. Nah, ini adalah pelataran tengah gitu Mas, pelataran tengah yang mana dulu di zaman kala itu orang mau melakukan sesembahan ke candi tersebut. Di sini mempersiapkan sebuah sesajen, itu disiapkan di sini. Dan untuk masuk ke area candi atau utama atau pas kita berada di pelataran tengah gitu, setelah tadi pelataran ngarep atau pelataran depan. Jadi dulu itu di sinilah banyak yang menyiapkan sesajen-sesajen sebelum menuju ke pelataran yang utama gitu, seperti itu. Jadi disiapkannya di sini, nanti bergantian untuk masuk ke pelataran agung sana gitu. Oke pemirsa, kita menuju ke tempat selanjutnya. Nah, kalau sekarang saya ini sudah berada di utara, namanya Paseban Agung atau Komplek Medalem gitu ya. Jadi di situ itulah di depan saya itu yang namanya Candi Urung-Urung pemirsa.
Jadi Candi Urung-Urung ini di atasnya itu ada sebuah gapura yang namanya Gapura Paduraksa seperti itu. Dan Candi Urung-Urung itu dijaga oleh 2 arca naga. Jadi inilah komplek Medalem atau Paseban Agung, sebuah candi yang ada di Desa Sendang ini namanya Candi Urung-Urung. Oke, kita lihat ke sana, pemirsa. Monggo, Pak. Nah, jadi inilah pemirsa yang namanya Candi Urung-Urung gitu yang ada di komplek pemakaman atau pesarian beliaunya, yaitu Mbah Sunan Sendang Dhuwur. Ini adalah Candi Urung-Urung. Urung-urung bisa disamakan artinya dengan lorong seperti itu. Jadi lorong ini kurang lebih sekitar 3,5 sampai 4 meter ya Mas ya. Dan Candi Urung-Urung ini dijaga dua arca kiri dan kanan. Sama juga di atas ada sebuah relief yang di atas itu yaitu sebuah naga seperti itu yang menjalur ke atas seperti itu. Dengan ornamen-ornamen yang sangat cantik, sangat indah, peninggalan sejarah zaman dulu. Jadi sudah betul dikategorikan, insya Allah betul ya Mas ya, bahwa di Desa Sendang ini dengan ditemukannya sebuah arca Maharsi Agastya, yaitu penyebar agama Hindu. Beliau adalah penganut Dewa Siwa dari India Selatan menuju ke daerah Nusantara ini. Akhirnya di sini beliau ada sebuah jejak beliau, yaitu sebuah arca Maharsi Agastya, menandakan bahwa di tempat itu ada sebuah bangunan candi. Dan candi itu namanya Candi Urung-Urung yang berada persis di barat komplek makam beliau, yaitu Mbah Kanjeng Sunan Sendang Dhuwur. Oke pemirsa, sedikit cerita saya di seputaran Desa Sendang kali ini, ya tetap masih di seputaran Desa Sendang. Memang Desa Sendang adalah desa sejarah, desa religi, gitu, bisa berkembang alhamdulillah dengan keberadaan cerita-cerita sejarah yang masih ada sampai saat ini. Pemirsa, simak terus perjalanan saya. Insya Allah masih terus bersama KSU Pondok Indah Official. Semoga kita masih menjadi tim yang solid ya Mas ya. Seperti itu untuk mencari jejak sejarah dan berreligi yang lain. Ingat pemirsa, tanpa leluhur siapa kita? Tidak ada leluhur, saya yakin tiada ada kita. Rahayu Sagung Dumadi. Nah, seperti itu tadi ya, sedikit penjelasan dari kita berdua, yaitu dari Pak Haryanto Agus Channel dan juga dari KSU Pondok Indah Official. Nah, berakhir juga video kita, dan jangan lupa tonton video kita spesial kolaborasi dengan Haryanto Agus Channel masih di KSU Pondok Indah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.